Shalom, Tuhan Yesus sedang mendati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 28 Oktober 2024. Ya, saya mendalam firman Tuhan, Rut 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Abimelek, namanya Boas. Ayat yang ke-23, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, lalu saudara-saudara sekalian saya cinta untuk sekalian, firman Tuhan hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2024 kasih ingat kita semua di Injil Rut, firman Tuhan Rut 2 ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang kaya raya dari kaum Abimelek, namanya Boas. Jadi Boas ini kaya raya, ya. Dia mempunyai kebun yang luas, ya, kebun gandum, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi banyak orang-orang bekerja di sana. Ya. Dan ketika pada saat itu Rut, ya, datang ke sana, ya, dia langsung bekerja, Bapak Ibu, di kebun perkebunannya Boas, ya, yaitu kebun gandum, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena Rut ini tahu bahwa Boas ini orangnya baik, ya, sangat diberkati Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang diberkati Tuhan, ya, berkat ada di mana-mana. Ya, mau di dalam, mau di luar, mau di desa, mau di kota. Berkat pasti melimpah ruah. Ya, miskin jadi kaya. Ini Boas ini, Bapak Saudara. Ya, mempunyai kebun gandum yang sangat besar. Makanya banyak orang bekerja di sana, Bapak Saudara. Ya, jadi kalau kita juga kalau sudah diberkati Tuhan, jangan lupa Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Ya, karena tanpa Tuhan, ya, kita tidak bisa buat apa, saudara, Bapak Saudara. Ya, makanya Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali di dalam Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ya. Kemudian di Rut 2 ayat yang ke-7, tadi ia berkata, izinkanlah aku, kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai itu, dari belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika itu pun ia tidak berhenti. Jadi sibuklah rutin di bekerja di kebunnya Boas, bekerja, ya, sehari penuh. Ya, mandornya lihat, oh, ini Rut ini tiba-tiba bekerja, ya, dia langsung bekerja, dia percaya diri, ya, bahwa yang punya kebun anggur itu orang baik, ya, jadi dia langsung bekerja, ya, ya, pasti diterima. Jadi kalau kita baik di mata Tuhan, ya, orang lain melihat di sekitar kita, ya, orang melihat, ya, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, beda dengan orang yang tidak baik, kikir pelit. Ya, orang mau kerja juga ragu-ragu, mikir dia, karena pelitnya luar biasa, maunya masih mengandalkan mamon. Coba kalau dia mengandalkan Tuhan, banyak orang suka kepadanya, ya, malah diberkati, ya, lebih banyak lagi apa yang diberikan, jauh lebih daripada Tuhan memberkati dia. Kemudian di Rut 2 ayat yang ke-8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain. Ya, jadi Boas ini berkata kepada Rut, kamu tidak usah memetik di ladang lain, di sini saja. Ya, ini kebun luas ini. Ya, kamu cukup bekerja di sini. Ya, kalau bahasa sekarang nanti saya kasih kamu gandum lebih banyak lagi. Ya, ini luar biasa, saudara. Kalau orang diberkati Tuhan begitu ngomongnya, ya, langsung percaya diri.
Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup harus saling memberkati satu sama yang lain. Ya. Jadi kalau kita hidup anak-anak terang ya, ini luar biasa. Jangan kembali kepada gelap lagi, Bapak Saudara. Jadilah anak terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, hidup kudus, tak bercacat celak. Ya, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengajar-pengajarku perempuan. Jadi banyak perempuan bekerja di sana. Ya, ikut bergabung. Jadi rutin ikut bergabung sama pekerja di sana. Ya, jadi mereka senang ya, bekerja, ya, diberkati. Kita yang sekarang juga bekerja dan diberkati. Ya, jangan bersungguh-sungguh. Semakin kita bersyukur, semakin kita diberkati Tuhan. Kalau kita bersungguh-sungguh, walaupun kita kaya raya, ya kita khawatir, cemas, bimbang dan ragu. Walaupun uang banyak, ya, karena kita bersungguh-sungguh. Coba kalau kita bersyukur, berdoa, ya, baca firman Tuhan, ya, lakukan setiap hari, itu lain lagi ceritanya. Ya, Bapak saya. Kemudian di Rut 2 ayat yang ke-9, lihat saja teladan yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki jangan mengganggu engkau. Jadi bos pesan kepada pengerja-pengerja laki-laki jangan mengganggu Rut ini, sebab Rut ini juga orang baik juga, ya, dan rajin kerja, janganlah diganggu. Ini pesan bos terhadap orang-orang yang bekerja di sana. Ya, ini luar biasa Bapak Saudara. Jadi kita juga harus begitu Bapak Saudara. Ya, firman Tuhan adalah dasar. Ya. Jadi iman kita harus kuat. Ya, hidup di dunia ini. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air. Dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Jadi kalau engkau haus, perut ini haus, Boas bilang, minum air, ya, bersama pengerja-pengerja di sana. Ya. Ini luar biasa. Dikasih makan, dikasih minum, ya, dikasih upah. Ini luar biasa. Jadi hidup diberkati, ya, supaya menjadi berkat. Ya, miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar. Ada hikmat dan ada pengetahuan. Ya. Kemudian kita baca di Rut 2 ayat yang ke-15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerja dari antara bekas-bekas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Jadi tidak boleh diganggu Rut ini. Ini pesan dari Boas. Boleh kamu awasi dia, tapi jangan mengganggu. Ya. Itulah ciri-ciri orang yang baik dan benar di mata Tuhan. Dijaga, ya, supaya tidak diganggu. Maksudnya dijaga oleh Tuhan juga. Kemudian di ayat yang terakhir, Rut 2 ayat yang ke-23, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi diberkati. Rut diberkati, mertuanya juga diberkati. Ya, karena ketemu Boas ini. Ya, jadi patut bersyukur. Ya, jadi ini adalah cerita dari Rut ketemu Boas dan bekerja di kebunnya Boas, yaitu kebun gandum Bapak Saudara. Ya, jadi perkenalan di sana. Ya, jadi Bapak Ibu boleh baca di Rut. Ya, itu ada contoh-contoh di sana. Cerita mengenai Rut dan Boas. Ya. Kemudian saya lebih lengkap membacanya, ya, di Rut 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Abimelek, namanya Boas. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.